Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama saya Andri Kusumajaya. Saya dari kelas 2F Manajemen dan NIM saya adalah 270. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang investasi dan juga pembentukan modal. Yang pertama adalah investasi. Investasi adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai sesuatu tujuan di masa yang akan datang dengan cara membeli atau memiliki sesuatu barang dan jasa yang dapat memberikan suatu nilai dari waktu ke waktu. Tentu investasi yang kita bicarakan pada kesempatan ini adalah investasi uang. Namun investasi dapat kita analogikan dengan contoh yang simpel dan mudah. Semisal seorang ayah diberitahu sama si anak bahwa suatu kelak si anak ingin menjadi pebisnis yang sukses, maka si ayah akan menyekolahkan si anak ini ke jenjang yang tertinggi dengan harapan kelak si anak akan menjadi pebisnis yang sukses. Tujuan di sini adalah agar menjadi pebisnis yang sukses. Investasi yang dilakukan adalah sekolah sampai ke jenjang yang tertinggi. Ada kata diharapkan. Investasi tidak lepas dari faktor pengharapan atau ekspektasi tentang masa depan, dan berbicara tentang masa depan artinya investasi membutuhkan waktu. Banyak dari kita pasti punya tujuan menikah, membeli rumah, liburan, pendidikan, dan juga pensiun, dan setiap tujuan itu pasti memiliki biaya. Berbicara tentang biaya, dari tahun ke tahun pasti mengalami kenaikan atau bahasa ekonominya adalah sering kita sebut sebagai inflasi. Pertanyaannya adalah kenapa kita harus investasi? Tidakkah sudah cukup mencapai tujuan saya dengan menabung? Baik, katakanlah harga sebuah rumah di tahun 2020 adalah sebesar 480 juta rupiah dan Anda siap menabung 5 juta per bulan dengan harapan dapat memiliki rumah tersebut 8 tahun kemudian. 5 kali 8 tahun sama dengan 480 juta. Pertanyaannya adalah apakah 8 tahun ke depan harga rumah itu masih sama 480 juta rupiah? Pertanyaan lainnya, biaya administrasi bulanan tabungan berapa? Kurang lebih sekitar 25.000 per bulan, atau 0,50% dari nilai tabungan per bulannya. Lalu bunga tabungan berapa persen? Kurang lebih 2% per tahun atau 0,17% per bulan. Kita bandingkan biaya dan bunga yang didapat, 0,50% lebih besar daripada 0,17%. Uang kita akan berkurang perlahan-lahan apabila menabung dengan cara konvensional. Kesalahan utama dalam menabung konvensional adalah tidak memasukkan faktor penurunan dan biaya dari uang. Di Indonesia, kenaikan barang dan jasa dalam kurun waktu sekitar 10 tahun terakhir di angka 6%. Jika Anda menabung uang Anda dengan tujuan untuk mencapai impian Anda di masa yang akan datang, maka Anda harus membeli suatu produk investasi yang dapat memberi imbal hasil dari kenaikan harga tadi. Itu adalah penjelasan singkat dari saya tentang investasi. Lalu selanjutnya adalah tentang pembentukan modal. Pengertian pembentukan modal menurut Profesor Nukse, arti pembentukan modal ialah masyarakat tidak mempergunakan seluruh aktivitas produktifnya saat ini untuk kebutuhan dan keinginan konsumsi, tetapi menggunakan sebagian saja untuk pembuatan barang modal. Definisi dari Prof. Nukse disebutkan oleh Dr. Singer. Pembentukan modal terdiri dari barang yang nampak seperti pabrik, alat-alat dan mesin, maupun barang yang tidak nampak seperti pendidikan yang bermutu tinggi, kesehatan, dan tradisi ilmiah.
Jadi istilah pembentukan modal meliputi material dan pembentukan modal dipandang sebagai salah satu faktor sekaligus faktor utama dalam pembangunan ekonomi menurut Huxe. Lingkaran setan kemiskinan di negara berkembang dapat digunting melalui pembentukan modal sebagai akibat dari rendahnya pendapatan di negara berkembang, maka permintaan produksi dan investasi menjadi rendah atau kurang. Hal ini menyebabkan kekurangan di bidang barang modal dan dapat diatasi dengan pembentukan modal. Selain menggunting lingkaran kemiskinan, pembentukan modal juga dapat mempengaruhi beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, pembentukan modal menciptakan perluasan pasar. Yang kedua, pembentukan modal mengatasi masalah neraca pembayaran. Yang ketiga, pembentukan modal dapat menyelesaikan masalah utang luar negeri. Berikut adalah penyebab rendahnya pembentukan modal. Yang pertama adalah kekurangan overhead ekonomi. Yang kedua, kekurangan peralatan modal. Yang ketiga, ketimpangan distribusi. Dan yang keempat, pendapatan keterbelakangan ekonomi dan teknologi. Selanjutnya nomor 5 ada pendapatan rendah. Nomor 6 produktivitas rendah. Nomor 7 kependudukan, dan terakhir nomor 8 adalah kekurangan wira swasta. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan modal menurut Sukirno adalah faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi atau pembentukan modal yang akan dilakukan dalam perekonomian adalah 1. Tingkat pengembalian yang diharapkan atau expected rate of return, dan 2 suku bunga, dan terakhir adalah nomor 3 kemajuan teknologi. Nah, itu adalah penjelasan singkat saya tentang investasi dan juga pembentukan modal. Semoga video ini bermanfaat, dan juga terima kasih telah menonton. Bye.